Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ega Fayara Anggrani dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi dari hasil kerja kelompok kami tentang laporan dari Agile CRM. Di sini saya akan menyampaikan tujuan dari laporan kami. Yang pertama adalah mendeskripsikan pengertian dari CRM itu sendiri. Yang kedua, mendeskripsikan teknologi dari CRM. Yang ketiga, menganalisis Agile CRM. Yang keempat, mengetahui penerapan dari Agile CRM. Dan yang terakhir adalah mengetahui fitur-fitur yang terdapat pada Agile CRM. Sebelum kita masuk di Agile CRM, saya akan menjelaskan apa itu jadi CRM atau biasa kita singkat dengan Customer Relationship Management. Di sini kita akan menjelaskan dari pengertian CRM, yaitu adalah sebuah strategi bisnis yang menyeluruh dari suatu perusahaan untuk memungkinkan perusahaan tersebut secara efektif bisa mengelola hubungan dengan pelanggan. Dengan demikian, melalui CRM, perusahaan dapat melakukan pendekatan sehingga dapat menarik sejumlah informasi mengenai kebutuhan dan keinginan pelanggan, sehingga dapat membuat hubungan pelanggan dengan baik dan menghasilkan kepuasan dari pelanggan. Setelah itu, jenis-jenis dari CRM, yaitu adalah pertama, operasional CRM adalah proses otomasi yang terintegrasi dari keseluruhan proses bisnis yang berjalan di dalam perusahaan, baik berjualan maupun pemasaran. Pada proses ini meliputi customer touchpoint, front back office, dan integrasi. Yang kedua adalah analytical CRM atau biasa disebut proses analisis dari data-data yang dihasilkan melalui proses operasional CRM meliputi data mining. Yang ketiga yaitu kolaboratif CRM adalah proses aplikasi kolaboratif pelayanan meliputi email, personalized, e-communities, forum diskusi, dan sejenisnya yang menyediakan fasilitas interaksi antara perusahaan dan pelanggan. Di kolaboratif CRM ini memiliki banyak sekali keuntungan, seperti memungkinkan interaksi yang efisien pada konsumen melalui berbagai macam saluran, dan memungkinkan perpaduan web untuk mengurangi biaya dari konsumen, yang terus mengintegrasikan center memungkinkan berbagai saluran pada interaksi konsumen secara personal dan meningkatkan sudut pandang dari konsumen ketika interaksi pada tahap transaksi. Setelah itu, tahap-tahap pada CRM. Yang pertama yaitu mendapatkan pelanggan baru yang biasa disebut dengan acquire, yaitu pelanggan dapat memberikan kemudahan pengaksesan informasi, inovasi baru, dan pelayanan yang menarik. Yang setelah itu meningkatkan hubungan dengan pelanggan yang telah ada atau biasa disebut exchange, yaitu perusahaan berusaha menjalin hubungan dengan pelanggan melalui pemberian pelayanan yang baik terhadap pelanggannya atau customer service. Yang ketiga, mempertahankan pelanggan atau retain atau bisa juga disebut dengan retensi, merupakan usaha pendapatan atau mendapatkan loyalitas pelanggan dengan mendengarkan pelanggan dan berusaha memenuhi keinginan pelanggan sehingga pelanggan menjadi puas dan bertahan di perusahaan kita. Jadi dari yang saya sampaikan di atas, dapat kita simpulkan apa sih tujuan dari CRM itu sebenarnya? Ya, tujuan dari CRM adalah untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan sejalan dengan meningkatkan dan memelihara kepuasan pelanggan. Di antaranya adalah menggunakan hubungan yang sudah ada untuk meningkatkan pendapatan, menggunakan informasi yang terintegrasi untuk pelayanan yang memuaskan, menciptakan saluran proses prosedur komunikasi yang konsisten dan berulang. Setelah itu, manfaat dari CRM. Yang pertama, mendorong loyalitas pelanggan. Kedua, mengurangi biaya. Ketiga, meningkatkan efisien pada operasional. Dan keempat, meningkatkan time market. Dan kelima, peningkatan pendapat. Dan banyak masih lainnya yaitu dari manfaat dari CRM. Setelah itu, teknologi CRM,
Di sini ada 3. Yang pertama adalah Sales for Automation, bisa kita dengan SFA, yang merupakan sistem atau aplikasi yang dirancang untuk membantu tugas-tugas penjualan semakin mudah, cepat, dan sederhana, dan membuat alur kerja tenaga penjualan menjadi otomatis, sehingga penerapan teknologi komputer mendukung kinerja tim penjualan dalam mencapai tujuan. Yang kedua yaitu Marketing Automation atau bisa disingkat dengan MA, adalah sebuah proses yang digunakan untuk mengelola proses pemasaran dan kampanye melalui berbagai media otomatis. Media otomatis ini seperti pesan otomatis melalui email, website, maupun media sosial yang memanfaatkan teknologi. Setelah itu yang terakhir, yang ketiga, yaitu Service Automation atau SA, yaitu merupakan bentuk penerapan teknologi komputerisasi untuk mendukung staf layanan dan manajemen dalam mencapai tujuan terkait dengan kerja yang mereka lakukan. Service automation ini berguna untuk mengelola operasi pelayanan perusahaan baik melalui sales center, web, atau tatap muka. Di sini apabila ada pelanggan yang ingin membuat keluhan bisa menghubungi sales center, jadi pelanggan menjadi mudah untuk menghubungi perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu adalah fitur-fitur yang ada pada Agile CRM. Yang pertama dari Sales for Automation atau bisa singkat SFA. Di sini ada 22 fitur, bisa kita lihat di atas. Yang pertama itu 300, kontak view, kontak management, kalender, requirement, dan lain-lain. Silakan dilihat. Selanjutnya yaitu fitur yang ada pada Agile CRM di Marketing Automation ada 1-5 dan Service Automation SA dan 1-5 juga. Selanjutnya adalah demo, yaitu pertama adalah login, kedua tampilan awal. Tampilan awal ini adalah tampilan saat sudah login. Setelah itu tampilan menu sales, service maupun marketing. Pada saat tiap halaman akan ditampilkan navigasi bar yang memuat fitur-fiturnya. Seperti saat kita membuka halaman sales, maka akan muncul fitur-fitur sales, dan halaman marketing akan muncul dari fitur-fitur marketing, dan halaman service akan muncul dari fitur-fitur service. Selanjutnya yaitu pemetaan dari fitur aplikasi terhadap fungsionalitas CRM di MA, yaitu Marketing Automation. Di sini sudah tertera di atas ada nama fitur dan di sampingnya fungsionalitas MA-nya. Seperti salah satu contoh email marketing termasuk di fungsionalitas MA yaitu email campaign management, direct mail campaign management, dan di bawahnya silakan lihat di atas. Dan selanjutnya adalah pemetaan fitur aplikasi terhadap fungsionalitas CRM SMA. Silakan dilihat. Dan pemetaan yang terakhir yaitu pemetaan fitur aplikasi terhadap fungsionalitas CRM SA. Silakan dilihat di atas, ada nama fitur dan di sampingnya fungsionalitas CRM. Selanjutnya yaitu adalah karakteristik dari Agile CRM. Agile CRM adalah perangkat lunak CRM berbasis cloud yang dapat mengotomasikan proses penjualan, pemasaran, dan mendukung bisnis di suatu tempat. Agile CRM menyediakan area sentral bagi suatu bisnis untuk menyimpan data pelanggan, melacak interaksi, dan menggunakan informasi berharga untuk mengembangkan dan mempertahankan bisnis. Setelah itu, kesimpulan dari laporan saya ini yaitu dengan berkembangnya teknologi, maka semakin banyak perusahaan yang menyediakan software CRM. Dengan banyaknya pilihan fitur tersebut, bisa membantu dan mempergunakan dalam penggunaannya, sehingga kita dapat mempermudahkan kerjaan kita. Setelah itu, CRM yang kita lebih kenal dengan Customer Relationship Management adalah strategis yang menjamin manajemen hubungan pelanggan yang bertujuan untuk mengelola hubungan dengan pelanggan ataupun calon pelanggan. Tujuan dari CRM adalah mengetahui sebanyak mungkin tentang bagaimana kebutuhan dan perilaku pelanggan untuk selanjutnya memberikan sebuah peluang. Sekian dari presentasi saya hari ini. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.